Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga sehat selalu dimanapun teman-teman berada. Perkenalkan, nama saya Abdul Qasim dari Universitas Pelita Bangsa, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen. Video ini saya buat berdasarkan untuk memenuhi ujian tengah semester di mata kuliah Manajemen Resiko dengan dosen pengampu Bapak Purwanto SEFM. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai yang pertama, definisi resiko berdasarkan ISO 31000-2018, prinsip manajemen resiko, kerangka kerja manajemen resiko, serta proses manajemen risiko. Mohon untuk disclaimer karena ini berdasarkan pemahaman serta berdasarkan perspektif saya sendiri. Untuk mengefektifkan waktu, langsung saja kita mulai pembahasannya. Untuk pembahasan yang pertama mengenai definisi risiko berdasarkan ISO 31000-2018. Perlu teman-teman ketahui, risiko adalah efek dari ketidakpastian pada sasaran. Efeknya ini adalah suatu penyimpangan ataupun deviasi dari sasaran yang diharapkan. Bisa berupa efek yang positif, negatif, ataupun kedua-duanya. Dan dapat mengatasi, menciptakan, ataupun menghasilkan peluang dan ancaman. Definisi risiko berdasarkan ISO 31000-2018 ini merupakan panduan risiko yang terdiri atas 3 elemen. Yang pertama adalah prinsip, kedua kerangka kerja, yang ketiga adalah proses. Prinsip manajemen risiko adalah dasar praktik ataupun filosofi dari manajemen risiko. Kerangka kerja adalah pengaturan sistem manajemen risiko secara terstruktur dan sistematis di seluruh organisasi. Kemudian yang ketiga adalah proses, artinya adalah aktivitas pengelolaan risiko yang berurutan dan saling berkaitan. Skema dari manajemen risiko ini yang pertama merupakan penciptaan dan perlindungan nilai ataupun value creation and protection. Yang kedua adalah kepemimpinan dan komitmen, leadership and commitment. Kemudian yang terakhir adalah pencatatan dan pelaporan, recording and reporting. Selanjutnya untuk pembahasan yang kedua mengenai prinsip manajemen risiko atau risk management principle. Pada skema yang pertama ataupun pada lingkaran yang pertama ini, prinsip manajemen risiko adalah landasan ataupun nilai-nilai yang dijadikan patokan ketika satu organisasi ataupun perusahaan ingin menerapkan manajemen risiko. Harus dipertimbangkan mulai dari awal mendesain kerangka kerja manajemen risiko itu sendiri, kemudian mengimplementasikannya dalam sebuah proses manajemen risiko. Prinsip-prinsip ini harus terus melekat dan tidak boleh diabaikan ya teman-teman. Pada ISO 31000 ini menegaskan, yang pertama adalah tujuan dari manajemen risiko adalah penciptaan dan melindungi nilai. Terdapat 8 prinsip-prinsip manajemen risiko. Yang pertama adalah terintegrasi, bahwa manajemen risiko adalah bagian integral dari seluruh aktivitas organisasi dan tidak bisa berdiri sendiri. Di dalam proses penjualan ada yang namanya manajemen risiko. Di dalam bisnis support ada namanya manajemen risiko. Di dalam aktivitas operasional support pun ada yang namanya manajemen risiko. Bahkan di internal audit pun ada yang namanya manajemen risiko. Kemudian yang kedua adalah terstruktur dan komprehensif. Artinya bahwa akan menerapkan manajemen risiko itu harus disusun terlebih dahulu metodologinya. Plannya seperti apa, rencananya seperti apa, implementasinya akan seperti apa, kemudian untuk mengimplementasikannya sendiri ini akan seperti apa, lalu evaluasinya akan bagaimana. Intinya adalah terstruktur dan komprehensif.
Kemudian yang ketiga adalah disesuaikan. Artinya disesuaikan dengan kompleksitas organisasinya, karena setiap perusahaan ini pasti akan berbeda pola penerapannya dan tidak akan sama. Maka perlu disesuaikan. Yang keempat adalah inklusif. Artinya manajemen risiko ini dilaksanakan oleh semuanya, bukan cuma milik satuan kerja dari manajemen risiko. Poin yang kelima adalah dinamis. Artinya ketika kita ingin merumuskan kerangka kerja tahun ini, bisa jadi tahun depan ini akan berubah. Metodologi tahun ini seperti ini, maka tahun berikutnya pun akan bisa diubah. Artinya tidak bisa menetap satu kerangka kerja seperti itu. Poin yang keenam adalah informasi terbaik yang tersedia. Artinya bahwa penerapan manajemen risiko harus mampu memanfaatkan informasi yang paling terbaik dan paling mungkin didapatkan. Poin yang ketujuh adalah faktor manusia dan budaya. Bahwa yang namanya proses manajemen risiko juga harus memperhatikan faktor sumber daya manusia, faktor budaya organisasi, bukan hanya saat ini saja, tetapi juga bagaimana cara mengembangkannya agar budaya terhadap risiko ini bisa tumbuh, seperti itu. Poin yang kedelapan adalah peningkatan yang berkelanjutan. Artinya bahwa penerapan manajemen risiko ini harus selalu dibarengi dengan evaluasi, dikaji ulang, direview ulang secara berkala. Maka tumbuhlah peningkatan yang secara berkelanjutan. Baik, pada poin selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai risk management framework atau kerangka kerja manajemen risiko. Pada kerangka kerja ini sendiri sebenarnya sangat membantu kita supaya penerapan manajemen risiko ini dapat lebih terstruktur, lebih sistematis, kemudian lebih komprehensif seperti itu. Pada ISO 31000/2018 memberikan panduan kepada kita yang pertama bahwa yang diperlukan adanya kepemimpinan dan komitmen. Kepemimpinan dan komitmen yang utuh, yang penuh pada penerapan manajemen risiko bagi organisasi kita, bagi perusahaan kita, dan ini sangatlah diperlukan karena kalau kepemimpinan dan komitmen ini diabaikan, maka roda dari kerangka kerja ini tidak akan bergerak. Itu artinya adalah kepemimpinan dan komitmen ini adalah poros daripada semuanya. Yang kedua adalah integrasi. Seperti yang sudah saya ulas pada poin prinsip manajemen risiko, bahwa integrasi manajemen risiko ini memungkinkan alur organisasi itu setiap risiko yang ada dapat terintegrasi ataupun terkelola dengan baik, sehingga bisa mendapatkan peluang yang ingin dicapai oleh perusahaan. Kemudian yang ketiga adalah desain. Terdiri dari 5 hal penting yang harus diperhatikan ya teman-teman. Yang pertama adalah pemahaman konteks dari sebuah organisasi ataupun perusahaan, dan tentunya konteks dari lembaga keuangan dan lembaga manufaktur itu berbeda. Maka di sini perlu adanya konteks dalam pemahaman desain kerangka kerja dalam manajemen risiko sebuah organisasi. Kemudian yang ketiga adalah penegasan komitmen. Seperti apa sih penegasan komitmen ini dalam sebuah rapat organisasi ini? Maka cara penegasan komitmen inilah yang perlu diperhatikan. Kemudian yang ketiga adalah penugasan peran. Lalu dalam desain penting juga namanya penugasan peran ataupun akuntabilitas. Dalam penugasan peran ini maka akan menunjukkan arah yang lebih benar, arah yang lebih tepat seperti itu. Kemudian yang keempat adalah alokasi sumber daya. Alokasi sumber daya inilah bagaimana satu organisasi bisa yakin bisa mendapatkan manfaat yang optimal dari orang yang ditugaskan dalam fungsi manajemen risiko. Jadi desain ini berhubungan satu dengan yang lainnya. Kemudian yang terakhir adalah penyiapan komunikasi dan konsultasi.
Kerangka kerja yang selanjutnya adalah implementasi atau pelaksanaan. Pada implementasi ini adalah kelanjutan dari desain tadi yang akan membandingkan antara desainnya dengan implementasinya. Organisasi sebaiknya mengimplementasikan kerangka kerja manajemen risiko dengan yang pertama adalah mengembangkan rencana yang sesuai, termasuk waktu dan sumber daya. Mengidentifikasikan di mana, kapan, bagaimana, dan oleh siapa beragam jenis keputusan dibuat oleh seluruh organisasi. Kemudian yang ketiga adalah memodifikasi proses pengambilan keputusan yang sesuai dan itu jika diperlukan. Yang kelima adalah evaluasi. Pada kerangka kerja ini juga perlu yang namanya evaluasi. Yang keenam adalah perbaikan, artinya adalah perbaikan yang berkelanjutan ataupun improvement dari suatu organisasi ataupun perusahaan. Jadi untuk melakukan manajemen risiko tidak hanya stuck ataupun tidak berhenti dari satu periode ya teman-teman. Artinya adalah terus berkelanjutan sampai dengan selanjutnya. Seperti itu. Baik, pada poin yang terakhir adalah mengenai risk management process ataupun proses dari manajemen risiko. Pada poin ini adalah yang paling terlihat sebenarnya teman-teman dalam manajemen proses, karena ini yang akan menunjukkan aktivitas manajemen risiko itu sendiri. Aktivitas yang diperlukan itu seperti apa dalam penerapan manajemen risiko. Di dalam kerangka proses ini ada yang namanya komunikasi dan konsultasi. Ini berada di baris paling kanan. Kemudian menentukan ruang lingkup konteks dan kriteria. Lalu penilaian risiko, perlakuan risiko, pemantauan dan peninjauan, serta pencatatan dan pelaporan. Di dalam penilaian risiko terdapat 3 tahapan. Adanya identifikasi risiko, analisis risiko, serta evaluasi risiko. Proses manajemen risiko sebenarnya bukan hanya unit manajemen sendiri. Unit manajemen risiko ini sendiri yang melaksanakan, tetapi dalam setiap departemen, setiap bagian, setiap bidang, kemudian di setiap proses, setiap proyek itu sendiri memiliki yang namanya manajemen risiko. Oleh karena itu dalam proses penerapan manajemen risiko itu tidak akan cukup kalau sebuah organisasi hanya memiliki satu pedoman, yaitu pedoman manajemen risiko. Tapi harus memiliki pedoman-pedoman pendukung lainnya yang berkaitan dengan manajemen risiko yang memang itu tidak bisa disatukan menjadi satu pedoman manajemen risiko, karena yang menangani hal ini, menangani hal yang lebih khusus, maka dia menjadi pedoman pendukung yang penting yang dimiliki oleh suatu organisasi. Seperti itu teman-teman. Lalu pengertian daripada analisis risiko, identifikasi risiko, dan yang lainnya. Yang pertama saya akan membahas mengenai identifikasi risiko, yaitu usaha untuk menemukan ataupun mengetahui risiko-risiko yang mungkin timbul dalam kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan ataupun perseorangan. Metode manajemen risiko ini perlu teman-teman ada beberapa hal. Yang pertama analisis dan histeris, pengamatan serta survei, pengacuan serta berdasarkan pendapat ahli. Lalu ada analisis risiko, yaitu merupakan sebuah teknik ataupun identifikasi serta menilai faktor-faktor yang dapat membahayakan keberhasilan suatu bisnis, program, proyek, ataupun individu untuk mencapai suatu tujuan. Lalu evaluasi risiko, yakni adalah proses perbandingan antara level risiko yang ditemukan selama proses analisis dengan kriteria risiko yang ditetapkan sebelumnya. Lalu mengendalikan risiko,
yakni suatu tindakan untuk menyelamatkan perusahaan dari kerugian. Disinilah letak asuransi bekerja untuk memantau seseorang ataupun perusahaan mengantisipasi risiko yang akan dihadapi. Kemudian adanya mitigasi risiko, yakni upaya untuk mengurangi ataupun menghentikan dampak negatif yang sudah terjadi. Adapun hubungan pengelolaan risiko dengan pengendalian internal, titik temu utamanya adalah pada kepentingan untuk melakukan tindakan pencegahan ataupun pembangunan sistem peringatan dini yang efektif di perusahaan, di mana berbagai risiko yang mungkin terjadi beserta dampak dan identifikasinya. Seperti itu. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya harap apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan bila mana terdapat pembahasan yang salah, mohon untuk dikoreksi kembali. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.